Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang menduduki urutan pertama yang paling digemari masyarakat di setiap negara di seluruh dunia. Sepak bola dianggap salah satu cabang olahraga bergengsi karena mampu mengangkat dan mengharumkan nama negara di mata dunia melalui pencapaian prestasinya. Begitupun halnya di Indonesia, dengan jumlah penggemar olahraga sepak bola terbanyak di Asia, namun Indonesia belum cukup mampu meraih prestasi yang membanggakan di mata dunia. Hal ini merupakan PR kita bersama bagaimana membangun persepakbolaan yang kokoh untuk lebih memajukan persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang. Karena dalam membangun sepak bola nasional yang kokoh tentunya bukan hanya tugas federasi semata, karena memerlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, juga para stakeholder lainnya. Mengingat pentingnya cabang olahraga sepak bola perlu diberikan perhatian khusus, pada tanggal 25 Januari 2019, Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai Presiden pertama mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional sebagai upaya untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dalam Impres Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, Presiden menginstruksikan 18 pihak, yaitu 11 menteri, 2 pimpinan lembaga, kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota, di mana bentuk dari peningkatan prestasi tersebut meliputi pengembangan bakat, peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepak bola, pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, pembedahan sistem dan tata kelola sepak bola, penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional dan training center sepak bola. Dan terakhir, mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional. Namun setelah adanya Impres Nomor 3 Tahun 2019, tidak lantas berbagai kegiatan dalam bentuk peningkatan prestasi sepak bola dapat mudah dijalankan. Faktanya, masih banyak para penggiat sepak bola di sejumlah daerah mengeluhkan dan merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Melalui diskusi cerdas virtual Suara Agotax Indonesia, kita akan lebih gali sebesar apakah kekuatan dari Impres Nomor 3 Tahun 2019 ini mampu meningkatkan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dan para narasumber diskusi cerdas Suara Agotax Indonesia kali ini bersama Bapak Engku Sutisna, SPMT, Kadispora Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Yadi Mulyadi ARMM, penggerak olahraga Jawa Barat, yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Juhli Imran Putra SHMH, pembina sepak bola usia muda nasional sekaligus praktisi hukum, Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD, Ketua Agotax DPW Sumatera Selatan, Ibu Datuk Kriswardani, Ketua Agotax DPW Kalimantan Timur, dan Ibu Natalia ICT, Ketua Agotax DPW Papua. Serta host bintang tamu dalam diskusi cerdas virtual Suara Agotax Indonesia kali ini, M. Alan Wildan Chandra Estikom, Ketua Umum Ormas Agotax. Salam Agotax Indonesia, bersuara bukan untuk kata, namun cara menyampaikan pikiran agar dapat menjangkau pendengaran, hingga terolah menjadi sebuah perubahan, sebagai wujud harapan anak-anak bangsa untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan inilah diskusi cerdas virtual Suara Agotax Indonesia. Di sini malam hari ini telah hadir
para narasumber. Yang pertama, Bapak Engku Sutisna sebagai Kadispora Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Pak Engkus, terima kasih telah hadir dan bergabung di Suara Agotak Indonesia. Kemudian ada Bapak Yadi Mulyadi sebagai penggerak olahraga Jawa Barat dan telah memperoleh penghargaan sebagai penggerak olahraga Jawa Barat dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Bapak Zuhli Imran Putra, salah satu pembina sepak bola usia dini dan usia muda dan juga praktisi hukum. Ibu Dr. Yulia Trisamiha, Ketua Agotak DPW Sumatera Selatan, terima kasih telah hadir. Ibu Natali, Ketua Agotak DPW Papua, terima kasih telah hadir. Juga Ibu Datu Kriswardani, Ketua Agotak Kalimantan Timur, terima kasih telah bergabung. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan yang pertama untuk rekan-rekan di provinsi, di DPW Agotak nih. Untuk Mbak Yulia, kemudian Mbak Natali, dan Mbak Datu. Sebagai penggiat dalam pembinaan sepak bola di daerah, bagaimana dengan pihak-pihak terkait seperti yang tercantum dalam Impres nomor 3 tahun 2019? Apakah sejauh ini sudah dapat mendukung program kegiatan sepak bola di daerah? Clear ya pertanyaannya? Kita mulai dulu dari Ibu Yulia Trisamiha, Ketua Agotak DPW Sumatera Selatan. Silakan. Instruksi Presiden tersebut yang dilakukan pemerintah daerah pertama kali adalah melakukan kompetisi sepak bola, tetapi di bawah Pemprov gitu, kayak OPD-OPD-nya gitu ya, bidang-bidangnya gitu ya. Mereka menyambutnya di awalnya seperti itu. Jadi bukan yang sifatnya kompetisi seperti yang dibacakan, bentuk peningkatan prestasi seperti yang dibacakan oleh Bang Alan tadi ya, Bang Alan tadi. Nah, kalau ngelihat dari sini kan jelas ini adalah prestasi ya kan ya. Tetapi saya rasa Sumatera Selatan cukup baik mau mulai mengenalkan sepak bola itu ke seluruh lini di pemerintahan. Ya kan, sehingga rekan-rekan kepala dinas dan seterusnya ya sampai ke sekolah itu bisa mengenal itu, walaupun sudah kenal tapi belum begitu dalam. Nah, kalau pengalaman saya itu pertama, saya tentu selalu sowan. Terakhir sekali saya itu membawa tim Prapon ya, tim Prapon Putri ke Tangerang waktu itu sebelum COVID itu berlangsung. Untuk sepak bola putri, saya melihat dari instruksi itu, kalau Pak Gubernur oke ya. Oke, dia siap. Jadi artinya gubernur itu hanya perlu laporan ya kan, laporan. Tetapi kalau di tingkat Kadispora, saya nggak tahu kenapa Pak Kadis, mungkin di Jawa Barat, mungkin relasi dengan kami para penggiat ini, khususnya penunjukan korprop ya. Di Kadis itu tidak ada dana khusus ya, tidak ada khusus. Perhatiannya ada, memberikan rekomendasi ada. Tetapi tidak terlalu dalam gitu ya, sehingga kita pun harus berjuang untuk mendapatkannya. Mau sebetulnya, tapi nggak bisa berbuat banyak ya. Saya tahu ada bahasa-bahasa anggaran yang nggak bisa dituangkan begitu cepat. Nah, di tahun ini saya cukup senang sebetulnya di bawah komando ya dari Agotak ya, melalui Pak Ketua, Pak Alan itu, kami sering menggedor-gedor kepada Pak Alan itu, ayo diajak dong kalau di tingkat kementeriannya. Ini Pak Raden belum ada ya, Pak Deputi belum ada. Di tingkat di tingkat kementeriannya diundang dong kepala dinasnya, gitu ya, sehingga bisa nyambung. Jadi sebetulnya kami ini bukan ingin mendesak ya, bukan ingin mengemis, bukan, tetapi justru ingin membantu gitu kan ya, membantu. Ya kita lihat aja dari 6 poin itu sebetulnya yang harus menjadi penyelenggara ya kan, memang bukan di tingkat kementeriannya ya kan, atau di pemerintahannya, tapi harus diserahkan kepada yang lain. Jadi istilahnya memang pendanaan itu dibuat, bukan yang menyelenggarakan sebetulnya di kementerian itu ya kan seharusnya. Jadi ada menggabungkan dari 18 pihak itu seharusnya, sehingga menjadi satu muara prestasi Indonesia itu. Nah, mungkin Pak Kepala Dinas, Pak sahabat kita Jabar, Kepala Dinas Jabar, ini bisa
bisa menceritakan nanti bagaimana kok polemik ini begitu rumitnya ya untuk mengejawantahkan, untuk menerapkan ya, mengimplementasikan lah bahasanya dari instruksi Presiden nomor 3 itu. Kalau kami di lapangan berbicara tentang instruksi Presiden nomor 3, kami lakukan, mencoba mengimplementasikan itu dengan menghubungi pihak-pihak yang seperti 18 pihak itu bukan menyerah ya, tetapi itu harus cukup dalam. Artinya gini, mulai sekarang ke depan, coba memang dalam rapat itu ada rapat yang sifatnya paripurna, saya rasa. Orang-orang berkepentingan di 18 pihak itu berkumpul bersama, ya kan, untuk membuat program yang one gate ya, one gate untuk menuju prestasi. Dan dari 18 pihak itu mungkin ya nanti bisa berhubungan dengan PSSI ya sebagai induk olahraga sepak bola, nggak bisa. Tetapi saya cukup kuat ya apresiasi saya terhadap Kemenpora. Kalau saya perhatikan ya untuk jenjang ya kompetisi yang berjenjang, Kemenpora itu menyelenggarakan cukup baik ya, cukup baik. Nah, tetapi kita akan terputus di situ. Karena semuanya kan kita nanti akan nyangkut ke PSSI, ya kan namanya berprestasi. Jadi kita kayaknya itu cuma kamar kita sendiri gitu loh di Kemenpora. Gitu. Nah, coba seperti itu. Dan ini cukup menyulitkan kami korprop di daerah kalau tidak ada link yang sama untuk masuk di proses prestasi sepak bola. Mungkin itu dulu Pak Alan. Oke, terima kasih Mbak Dr. Yulia. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, nanti akan coba kita tanyakan kepada Pak Kadispora Provinsi Jawa Barat, kepada Pak Angkus. Kemudian sebelum kita masuk, singkat kembali untuk Ibu Natalia dari Agotak Papua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Bu Natalia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang sekali bisa dapat kesempatan lagi, bisa kita share di sini lagi. Jadi kami dari Papua ini mungkin agak berbeda sedikit dari daerah lain. Ya, ini saya ketemu langsung dengan masalah yang sebenarnya kita semua alami ya. Kayak tadi Bu Yulia ada sampaikan, kita pegang surat yang dari keputusan Presiden itu. Kita pegang surat yang dari Presiden di bawah. Waktu kita mau menjalankan itu, kita bawa ke dinas Dispora provinsi. Saya dapat kendala di situ. Pelaksanaan kami tahun kemarin, saya sampai berapa kali saya kejar-kejaran ini sama Kadisporanya ini. Kejar-kejaran sampai di kantornya, katanya beliau ada di kantor yang satunya, saya ke kantor satunya. Sampai di kantor satunya dia bilang, saya harus nanti kalau soal itu nanti harus ketemu di kantor yang satunya lagi. Karena kebetulan Kadisporanya adalah kepala dinas olahraga dan dia juga adalah kepala dinas apa gitu, perumahan atau apa begitu. Jadi 2 kantor dia. Nah, satu kali saya sudah dapat sampai di depan kantornya. Dan saya sodorkan. Saya sampaikan ke sekretarisnya bahwa ini saya bawa surat yang kita dikasih dari Kemenpora waktu habis BIMTEK lalu kan. Waktu habis BIMTEK itu kita kan dikasih surat untuk mendukung kegiatan ini. Saya tunggu di depan pintu. Saya minta untuk masuk ketemu dengan Pak Kadispora supaya bisa saya jelaskan. Ini begini, ada program begini. Tapi yang saya dapat jawabannya adalah Kadispora tidak mau ketemu dengan saya, dan jawabannya Kadispora hanya 3 kata. Tidak ada dana. Terus selanjutnya, ini yang perlu mungkin ada kepres itu, tapi kepres itu mungkin mungkin sudah disampaikan ke daerah-daerah, tapi belum connect ke daerah. Karena kok ada kepres, tapi kita dikasih jawaban bahwa anggarannya semua untuk PON.
PON Papua. Jadi tidak ada anggaran untuk selain dari PON. Lah kan PON itu kan hajatan nasional, ya kan? Sedangkan kita kan hajatan di daerah masing-masing. Nah, itu saya rasa kurang klopnya dari keputusan presiden yang sudah ada itu, kurang apa ya? Kurang meresap masuk ke daerah-daerah. Saya kurang tahu kalau daerah lain. Cuma kalau ke Papua begitu. Dia kurang meresap. Jadi yang ada waktu kita masuk ke dinas, kita masuk ke pemerintahan, mereka menganggap bahwa lah ini kan namanya Piala Menpora. Kalau namanya Piala Menpora kan berarti harus Menpora yang biayai. Iya Pak, tapi kan ini diminta untuk dispora daerah-daerah yang ini. Oh tidak bisa. Jadi kita dapatnya penolakan untuk itu. Namanya Piala Menpora. Jadi jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan daerah, mereka menganggap oh ini namanya Piala Menpora, mesti Pak Menpora yang kasih uang. Jadi mereka menutup kesempatan untuk waktu kita mau ngomong soal Kepres itu. Jadi menurut saya untuk implementasi Kepres ke daerah itu perlu seperti yang tadi sempat Ibu Yulia ada singgung bahwa kita perlu untuk kumpul semua kadispora provinsi yang ada di seluruh Indonesia, kumpul mereka. Waktu kita BIMTEK, kasih tahu mereka, ini loh, di provinsi ini U12-nya siapa korprofnya, U14-nya siapa korprofnya, berapa siapa korprofnya, supaya kadispora mereka bisa tahu. Terus programnya ini, yang harus dilakukan adalah ini, anggarannya dari mana. Nah, harus kasih tahu semua ke dispora-dispora di provinsi masing-masing. Saya rasa mungkin kalau provinsi lain mungkin kurang tahu ya, mungkin tidak masalah seperti di daerah Jawa sana pasti aman-aman saja lah, tidak ada masalah. Tapi memang daerah Papua ini karena mungkin jauh di ujung timur ya, jadi agak sulit juga. Masih karena ya, untuk mau meresap keputusan presiden itu mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi daerah ini kan adalah daerah otonomi khusus. Jadi seharusnya berdiri sendiri, tapi yang kenyataannya orang-orang yang duduk di dispora mereka tidak mau berdiri sendiri. Malah mereka pakai nama bahasa semua anggaran ini hanya untuk PON, semua ini jadi seakan-akan mereka diatur begitu. Agak susah kita untuk mau menyampaikan sesuatu. Tapi saya dapat angin segar ini loh. Katanya kadispora provinsi kita mau diganti. Semoga yang kadispora berikutnya saya bisa bisa ajak kerjasama. Ya. Soalnya saya sudah dapat sinyal katanya kadispora berikutnya ini orangnya baik. Jadi kayaknya Liga Putri kita tahun depan ini aman lah. Oke. Saya rasa mungkin begitulah dari saya. Oke, tadi ada beberapa juga nanti bisa dibantu juga oleh Pak Yadi Mulyadi dengan Pak Engkus. Tadi kondisi di Papua memang agak beda ya Mbak Natali ya, mungkin tidak dengan di provinsi yang lain. Oke, terima kasih dari Mbak Natali. Kemudian kita masuk ke Ibu Datu dari Kalimantan Timur. Kurang lebih 3 menit dari sekarang, silakan Mbak Datu. Selamat malam, salam kenal untuk Bapak Kadispora Jawa Barat, Kang Engkus, Bapak Dr. Yadi Mulyadi, salam kenal. Bapak Imran, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Rekan-rekan ini Sri Kandi Gita Gotak, Bu Yuli, Bu Natali, salam hormat. Oh iya, merdeka semuanya. Untuk tema kita malam ini mengenai implementasi Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Memang untuk masalah Impres ini memang sih awalnya memang agak sulit ya. Khususnya untuk dispora di provinsi. Saat ini sih kami pun untuk dispora ke provinsi itu memang agak sulit. Walaupun kami di dispora kota, khususnya kota Balikpapan, itu sih untuk sampai tahun ini sudah berjalan bagus, kerjasamanya dengan dispora cukup bagus.
kami awalnya juga sih mungkin seperti Bu Natali ya, dia bilang ini kan Piala Menpora, dana dari Kemenpora. Awalnya memang kayak gitu Bu, tapi kita presentasi, kita nggak sendirian, kita sama operator lain, BISPI sama MK. Tempo hari kan masih 3 ya, POSBI ya, kan kalau yang Menpora kan baru tahun kemarin. Kita sih presentasi, oke, kita terangkan seperti ini, dana itu dari Kemenpora yang ditanggung seperti ini. Nah, rupanya mereka tuh cukup mengerti. Nah kemudian hari mereka masukin itu dana anggaran Piala Menpora untuk U12, 14, 16 untuk dana pembinaan. Terus itu wasit sama piala sih sudah masuk dalam anggaran. Nah, tapi kalau untuk provinsinya, jujur sampai sekarang sih, kami sangat sulit sih untuk Provinsi Kalimantan Timur khususnya. Nah, kami itu datang ke Dispora Provinsi, membawa surat itu, Impres nomor 3 tahun 2019. Nah, mereka sih memang, kita dipingpong gitu sih Pak. Dipingpong sana kemari. Ya kita sih berharap sih di tahun 2020 ya harusnya ini ya. Tapi kan tahun ini kan tidak ada gelaran Piala Menpora. Kita sih mintanya nanti di Dispora Provinsi khususnya anggaran untuk Piala Menpora ini semua operator ada anggarannya setiap tahunnya, minimal dana pembinaan. Ya, untuk itu PR kita sih sebagai ketua Korwil, ketua provinsi, gimana caranya kita cari sebanyak-banyaknya sponsor di luar pemerintahan. Itu sih salah satu cara yang paling efisien. Kita tidak bisa berharap untuk dari pemerintah saja. Mungkin dari kita, gimana ya, ketok pintu deh untuk ke wali kotanya kah, atau ke gubernurnya kah, dari anggaran pribadi mereka, mana tuh kan dapat minimal ya mungkin lah berapa dana pembinaan atau piala. Kalau bisa sih tiket pesawatnya untuk Piala Menpora ini. Tapi kan itu sangat sulit. Tapi ya kita optimis lah. Semoga rekan-rekan semua 34 provinsi, semua operator Piala Menpora bisa mendapatkan sponsor dan kerjasama dengan Kadispora Kota dan Kadispora Provinsi. Saya rasa seperti itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Datu. Nah, tadi sudah 3 Sri Kandi wanita nih sudah memberikan ini masukan-masukan dan kendalanya. Sekarang kita langsung saja masuk ke Kadispora Provinsi Jawa Barat, Kak Empus. Untuk tadi para Sri Kandi, tadi ada kendala, siapa tahu nih dari Pak Kadispora Provinsi Jabar bisa memberikan masukan-masukan, kisi-kisinya seperti apa yang harus dilakukan. Mangga, silakan Pak Kadispora, Pak Empus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir pada acara webinar ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Alan atas terselenggaranya acara webinar ini. Kemudian saya juga salam hormat buat semuanya, baik para narasumber maupun rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin dalam hal ini karena memang tadi cenderung ibu-ibu yang sudah menyampaikan masukannya lebih kepada curhat di daerahnya masing-masing ya. Itu tentunya juga saya mohon sebelumnya sudah pasti apa yang saya sampaikan tidak akan memuaskan semuanya karena memang bukan alat pemuas ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Kang Yadi ini juga rekan saya ya, juga Kang Alan. Pertama juga saya ingin menyatakan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan Agotak di bawah pimpinan Kang Alan khususnya di Bandung. Karena atas kerjasama tersebut, alhamdulillah telah terlaksana beberapa kali kegiatan khususnya dalam kegiatan Piala Menpora yang kebagian di Jawa Barat di bawah koordinasi Kang Alan ini. Sekali lagi terima kasih Kang Alan ya. Mudah-mudahan memang kolaborasi ini akan terus terjalin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang
Inpres nomor 3 tahun 2019 ya. Gubernur dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, bupati wali kota, intinya ada dua hal yang diharapkan oleh Inpres tersebut bisa terrealisasi di daerah-daerah. Yang pertama kalau saya baca adalah para gubernur ditugaskan melalui Inpres tersebut untuk melakukan pembangunan sarana prasarana olahraga sepak bola di daerahnya masing-masing, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten kota. Yang kedua adalah para gubernur, para bupati wali kota ditugaskan untuk menyiapkan alokasi anggaran dalam rangka pembinaan pengembangan persepak bolaan. Jadi intinya ada dua ya. Nah, untuk kaitan dengan Jawa Barat ya, saya kira baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah kita coba berusaha melakukan pembangunan sarana prasarana olahraga khususnya sepak bola ini. Nah, ini barangkali bisa terbukti bahwa di komplek kami pun di komplek Sport Center Jawa Barat atau ada dalam lingkungan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, kita memiliki stadion berstandar internasional yang selama ini dipakai untuk latihan-latihan, termasuk juga pernah kita melaksanakan U12, U14 ya, Kang Alan waktu itu kita selenggarakan. 17, Pak Kadis. Ya. Terima kasih. Kemudian juga di beberapa daerah, termasuk di Bandung kan kita memiliki Gelora Bandung Lautan Api, di Payadi di Bogor ada Stadion Pakansari ya, di Bekasi ya. Kemudian di beberapa kabupaten kota juga sudah sedang disiapkan mengenai sarana prasarana tersebut. Terlebih kita akan menghadapi Porprov Jawa Barat tahun 2024. Beberapa kabupaten kota sekarang sedang disibukkan dalam rangka pembangunan sarana prasarana olahraga tersebut. Jadi saya kira ya jauh-jauh hari sebelum ada Inpres 3 tahun 2019, pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat sudah melaksanakan pembangunan di bidang sarana prasarana olahraga ini. Kemudian yang kedua mengenai penyediaan alokasi anggaran dalam kegiatan olahraga khususnya olahraga pada umumnya dan khususnya adalah persepak bolaan. Memang kalau di pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pengalokasian anggaran ini ada dua sistem yang kita coba terapkan. Yang pertama adalah untuk olahraga prestasi, kita berikan dana hibah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang di dalamnya adalah Asprop PSSI juga ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian, anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga melalui hibah KONI tersebut, maka ke pihak kewenangan KONI lah untuk mengatur bagaimana kontribusi terhadap masing-masing cabang olahraga yang ada di Jawa Barat ini. Ya, khususnya adalah cabang olahraga prestasi. Nah, saya kira cukup besar alokasi hibah yang kami berikan kepada KONI, termasuk dalamnya cabang-cabang olahraga. Itu untuk tahun 2020 saja, karena di dalamnya ada PON, kita hampir mencapai 300,8 miliar kita alokasikan untuk kegiatan pembinaan pengembangan olahraga di Jawa Barat. Nah, kemudian sistem yang kedua adalah kita mengalokasikan anggaran melalui kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Ya, melalui kegiatan Dispora inilah kami bekerja sama dengan Asprop PSSI sudah pernah melaksanakan di tahun 2019, Maret 2019 setelah lahirnya Inpres nomor 3 itu adalah Piala Gubernur Sepak Bola pada tahun 2019. Kemudian juga kita menyelenggarakan Piala Gubernur untuk futsal pada bulan April 2019. Dan selanjutnya juga kita sampai pernah pula melakukan kegiatan yaitu pelatihan para wasit ya dengan memiliki lisensi D4 pada bulan November tahun 2019 yang lalu. Nah, itu sebenarnya yang beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Nah,
Kemudian di tahun 2020 ini memang kita punya kendala dengan adanya pandemi COVID-19. Anggaran yang ada di kami di Dispora Provinsi Jawa Barat hampir 70% direlokasi untuk kepentingan bantuan pandemi COVID-19 ya. Nah itu untuk tahun 2020 sehingga nyaris berbagai kegiatan tidak bisa kita laksanakan ya, walaupun juga memang dilaksanakan memang sampai pada saat ini belum bisa kita lakukan festival-festival ataupun juga kejuaraan-kejuaraan seiring dengan larangan orang berkumpul. Nah, keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan baik itu komunitas, LSM, ya pada prinsipnya kami sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan tersebut yang kiranya memang kami bisa berikan, bisa lakukan, ya kami lakukan, kami berikan gitu ya. Contoh misalkan kerjasama dalam penggunaan sarana prasarana stadion, nah ini sudah kita terjalin dengan Agotak dalam hal ini. Namun demikian kalau bicara anggaran, saya kira ini juga saya ingin sampaikan mungkin tidak berbeda dengan provinsi-provinsi lain, bahwa sistem anggaran yang kita bangun pada saat ini ya dalam rangka menciptakan bebas KKN tentunya itu melakukan kegiatan itu harus direncanakan ya jauh-jauh hari. Bahkan kalau di Jawa Barat dengan masyarakat olahraga ataupun dalam bidang kepemudaan itu dipersilahkan di dalam masa-masa bulan Maret, April, Mei, Juni dan sekarang ini sedang finishing ya. Itu diberikan satu aplikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat namanya Sirampak Sekar sehingga masyarakat ya apakah itu LSM ya apakah itu organisasi komunitas dan sebagainya itu bisa mengajukan dana hibah atau bantuan keuangan dengan catatan tentunya harus memiliki persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan gubernur. Nah jadi memang kalau misalkan kegiatan mau dilaksanakan 2 minggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang, baru memohon bantuan dana untuk sebuah kegiatan kepada pemerintah, baik Pak Gubernur maupun melalui Dispora, saya yakin memang itu tidak akan bisa teralokasi anggarannya. Karena ada sistem penganggaran yang jauh-jauh hari harus dialokasikan. Itu karena memang sistem anggarannya seperti itu. Terkecuali kalau habis kegiatan kita harus berhadapan dengan aparat keamanan ya. Apakah itu BPK, apakah itu KPK dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu kan kita tidak semua takut untuk hal itu dan tidak mungkin kita lakukan. Jadi kalau menurut saya ya, ini tip buat rekan-rekan ya dalam rangka penyelenggaraan olahraga apapun yang memang harus ditunjang anggaran, ada baiknya memang kita merumuskan, mendiskusikan 1 tahun sebelum kegiatan tersebut atau tanya kepada Disporanya, tanya kepada Bapedanya, kapan yang bersangkutan bisa mengalokasikan mengajukan proposal perencanaan anggaran. Sekali lagi nggak mungkin bisa kalau 2 minggu mau kegiatan atau 1 bulan mau kegiatan baru ngajuin proposal, pasti tidak akan ada anggaran itu, tidak mungkin ya. Nah oleh karenanya itu tipnya adalah kita harus menganggarkan apakah itu dalam bentuk hibah ya, apakah itu dalam bentuk kegiatan yang ada di Dispora. Ya, baru mungkin akan teralokasikan anggaran. Tetapi hal itu pun pasti akan dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan bagaimana kelengkapan organisasinya, ya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM misalkan ya, punya domisili yang jelas, ya pengurus yang jelas. Nah itu yang tentunya kita harus lakukan. Jadi sekali lagi bukan saya membela Kadisporanya masing-masing ya, tetapi yang jelas memang tidak mungkin kalau waktu kita sebulan mau kegiatan mengajukan anggaran kepada Disporanya agar dialokasikan, tidak mungkin. Ya, dari mana uangnya? Tidak, karena kalau tidak dianggarkan. Karena sistem anggaran itu diketok biasanya pada bulan Desember atau awal Januari, ya.
baru itu sudah, kalau memang sudah teranggarkan dalam peraturan daerahnya tentang alokasi hibah ataupun kegiatan, baru aman. Ya, kalau memang belum ada, saya yakin memang dimanapun tidak akan tidak akan masuk. Sekarang ini nggak berbeda dengan zaman-zaman Orde Baru dulu lah, ada yang disebut dengan bantuan bupati, bantuan gubernur, itu yang hanya dengan memo Pak Gubernur, Pak Bupati itu bisa teralokasikan kalau dulu-dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang mau melakukan itu harus siap dengan KPK, harus siap dengan BPK itu. Nah itu ya yang tentunya tip yang saya ingin berikan ya. Nah kemudian kaitannya dengan katakanlah kenapa kalau di kementerian teralokasikan, sama di kementerian pun adalah alokasiannya sudah 1 tahun sebelumnya. Apalagi yang namanya Kemenpora sudah pasti sudah teralokasi, seperti halnya juga Piala Gubernur di kita juga sudah dialokasikan. Jadi lebih jauh mungkin saya ingin kasih tipnya, intinya adalah kita harus melakukan kolaborasi lah. Dari mulai perencanaan kegiatan ya, kemudian akhirnya teralokasi anggarannya dalam APBD dan sampai kepada pelaksanaannya. Dan ingat ketika memang sudah ada pun harus benar-benar kita antisipasi mengenai administrasi daripada pelaporan, SPJ dan lain sebagainya. Tentunya kita semua ingin habis sebuah kegiatan aman, tidak ada masalah dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya komunitas pecinta sepak bola di tanah air. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau kami di Jawa Barat dengan Kang Alan nih selalu berkoordinasi ya, Kang Alan kami atau kami si halo dan lain sebagainya lah. Alhamdulillah. Kemudian juga kami dengan Asprop PSSI di Jawa Barat juga melakukan hubungan yang sangat baik. Bahkan ketua Aspropnya itu menjadi tim ahli Jabar juara yang ada di kita. Lebih jauh kalau Jabar, alhamdulillah kami mendapat dukungan daripada gubernur dengan misinya yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Saya kira itu Kang Alan dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadispora Provinsi Jawa Barat, Bapak Ungkus Sutisna. Terima kasih Pak Ungkus. Oke, kemudian kita masuk pada Bapak Yadi Mulyadi nih. Bapak Yadi Mulyadi sebagai salah satu penggerak sepak bola Jawa Barat. Nah, informasi yang kita terima ini Bapak Yadi ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur. Nanti sedikit tolong diceritakan Pak Yadi, tapi ada pertanyaannya dulu nih, pertanyaan singkat. Pertanyaannya sebagai pejabat daerah yang memiliki posisi penting sebelumnya di Dispora Kabupaten Bogor Pak Yadi ya. Sekarang pindah tuh, jadi sudah masuk ke Disperindag, baru mendapatkan informasi hari ini saya pun gitu. Nah, ini telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai penggerak olahraga Jawa Barat atas keberhasilan Pak Yadi Mulyadi memajukan berbagai cabang olahraga di Kabupaten Bogor. Juga khususnya perhatian lebih terhadap cabang olahraga sepak bola melalui berbagai program kegiatan yang mendukung peningkatan prestasi sepak bola baik untuk para pelajar maupun para pemain sepak bola usia dini dalam forum komunikasi SSB se-Kabupaten Bogor, di mana program-program tersebut telah jauh diadakan sebelum ditetapkannya Impres nomor 3 tahun 2019. Nah, ini bagaimana awalnya Pak Yadi Mulyadi ini menginisiasi untuk memberikan perhatian khusus terhadap cabang olahraga sepak bola dengan memberikan dukungan melalui berbagai program kegiatan sepak bola pada saat itu. Jadi, poinnya sebelum ada Impres, Bapak Yadi Mulyadi ini sudah gila bola. Sudah support membuat FKSSB di Kabupaten Bogor, kemudian salah satu pejabat teras juga di Dispora Kabupaten Bogor, gitu. Dan tadi pun Pak Kadispora sangat tahu pergerakan beliau ini. Jadi silakan Pak Yadi Mulyadi, waktu tepat kami persilakan. Terima kasih Kang Aran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang hormati dari Batak,
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anggota TNIS, bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada waktu ini adalah sesuatu yang baik untuk masyarakat kita dengan baik. Disinggung tadi ditanya motivasinya apa sebelum ada interest di Kabupaten Bogor sudah begitu kemudian bola. Terus sekali saya pernah menjadi ketua forum komunikasi sekolah sepak bola di Kabupaten Bogor. Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa saat itu pemerintahan Kabupaten Bogor ada tokoh sepak bola yang saat itu masih di DPRD, yaitu Pak Ahmad Yasin, adalah orang yang sangat sepak bola. Kemudian dia memberikan beberapa pesan kepada saya untuk membangun sepak bola di Kabupaten Bogor. Karena saya melihat bahwa sepak bola ini misteri. Sekarang kita lihat klub-klub besar itu telah meruntuhkan para pengamat sepak bola karena hasil pertandingan itu terbalik. Karena itulah misteri yang ada di sepak bola. Sehingga saya mencoba bersama teman-teman membangun sebuah sistem. Jadi saat itu ada sekitar 70, kurang lebih 70 sekolah sepak bola di Kabupaten Bogor. Kemudian kita lakukan kompetisi berjenjang dari usia 8, 10, 10 terus gitu kan. Kemudian bekerja sama juga sama pegiat olahraga di Bandung, ada Bu Dini Kirana itu. Beliau sangat mensupport kita juga saat itu. Sehingga Kabupaten Bogor pada tahun 2011 mendapat kesempatan mengikuti MUPC, Manchester United Premier Cup. Di tingkat Jawa Barat kita menjadi juara, kemudian di tingkat nasional pun kita jadi juara dan menjadi wakil Indonesia ke Asia Pasifik untuk usia 14 tahun di Chonburi, Thailand. Nah, dari situlah kemudian saya mungkin oleh Dinas Olahraga Provinsi dinilai mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk diapresiasi oleh Gubernur. Dan itu saya terima pada tahun 2014. Jadi ketika ada olahraga nasional tahun 2014, saya mendapat penghargaan sebagai penggerak olahraga Jawa Barat dari Pak Gubernur Ahmad Heriawan. Nah, sehingga kemudian apa yang diharapkan dari interest ini, Kabupaten Bogor sebetulnya sudah lebih awal bergerak. Gitu. Sudah lebih awal bergerak, dan Pak Kadispora itu adalah senior saya di KNPI. Beliau juga, Pak Angkus itu adalah Sekum KONI, pernah jadi Sekum KONI gitu kan, dan juga membimbing saya dalam berbagai hal kepemudaan maupun olahraga. Sehingga saya sebagai warga Jawa Barat bersyukur Pak Gubernur bisa memberikan kesempatan kepada Pak Angkus untuk memimpin Dispora Jawa Barat. Kembali kepada apa yang menjadi kendala teman-teman sekalian, sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita membaca impres itu, Kang Alan, ada kalimat yang memerintahkan kepada Gubernur dan Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam hal percepatan pembangunan sepak bola. Tapi dalam konteks yang sama, ada poin yang menyebutkan bahwa sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Makanya muncullah persoalan tadi dari Papua, ketika decision maker, pengambil kebijakan mengatakan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk itu, dia juga tidak bisa gitu kan. Nah, sebetulnya persoalannya tidak serumit yang kita bayangkan. Kita ini zaman PSBY dulu ada Liga Sepak Bola Pelajar. Bahkan saya diminta oleh PSSI menjadi panpel pertandingan 8 besar sampai ke final. Ada 8 provinsi waktu itu, 8 sekolah dilakukan di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi muncul Badan Liga Sepak Bola Pelajar. Saya menganggap ini adalah tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Kan ada pembagian olahraga itu terbagi kepada 3 bagian. Olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Olahraga prestasi berdasarkan PP 16/1718 walaupun menjadi kewenangan pemerintah, tapi bisa meminta atau melakukan kerjasama dengan komite. Dalam hal ini KONI. Makanya tadi Pak Agus menjelaskan, kalau olahraga prestasi, domainnya diberikan ke KONI. Kemudian muncul olahraga pendidikan. Yang kedua, olahraga pendidikan ini adalah domainnya Bapopsi. Yang notabene berdasarkan ADART, ketua Bapopsi itu harus minimal pejabat eselon 3 di kabupaten atau eselon 2 di provinsi, karena di tingkat kementerian pun deputi.
Bapopsi adalah Badan Pemilu Olahraga Pelajar, tapi kenapa kemudian muncul lagi BLISPI, Badan Liga Sepak Bola Pelajar? Ini kan tumbang tindih sebetulnya. Saya berharap sebetulnya kementerian sebagaimana perintah dalam Impres ini membuat roadmap kebijakan strategis bagaimana pembinaan sepak bola dari hulu sampai hilir bisa dilakukan secara simultan dan beroleh hasil yang maksimal. Yang saya sayangkan adalah ketika sebuah kompetisi diputar tingkat SMP ataupun tingkat SMA, sistem yang dilakukan itu adalah sistem gugur. Bagaimana mungkin Telekut bisa melakukan penilaian, bisa melakukan parameter terhadap sebuah kompetisi itu kalau satu tim hanya bermain satu kali. Sehingga terkesan ini asal ada kegiatan. Ini asalnya saya paling antipati dengan kondisi seperti ini. Karena harus mengukur orang bermain sepak bola itu harus komprehensif. Bagaimana dia punya kemampuan fisik, bagaimana kemampuan individu, bagaimana dia kerjasama, bagaimana dia mental. Kemudian harus dikemas secara menarik. Gitu. Nah, banyak hal sebetulnya yang saya sayangkan. Beberapa SSB seringkali mengikuti kegiatan festival sampai ke Swedia. Saya pernah diskusi dengan Pak Deputi Pak Isnanta, saya yang tidak hadir. Beliau itu konsepnya bagus. Dia sering diskusi dengan saya soal sport city and tourism, bagaimana olahraga itu bisa menggerakkan pariwisata. Dia harus mengundang klub-klub atau sekolah-sekolah asing ke kita, sehingga mau tidak mau mereka datang. Kita buat gelar kompetisi di sini seperti kemarin dilakukan oleh Pak Deputi melalui Kemenpora itu dibantahkan. Kejuaraan sepak bola pelajar ASEAN. Nah itu kan bagus sekali. Kemudian juga harusnya kita mampu membuat sebuah sistem yang dilakukan dari tingkat kecamatan dengan kewenangannya masing-masing, di kabupaten kemudian muncul juara, di provinsi kemudian dilakukan juga antara kabupaten kota sampai ke nasional. Sehingga ini kan harus ada apa yang dijelaskan di dalam Impres itu soal roadmap. Dan saya belum temukan itu. Nah ini kan sebetulnya kalau namanya instruksi itu harus tegas, perintah. Tidak lagi ada alasan yang mendapat perintah di sini untuk tidak melaksanakan. Presiden tuh yang gurunya gitu. Nah, sangat disayangkan ternyata ini tidak pernah menjadi alas bagi teman-teman semua dan para pengambil kebijakan. Kalau kami di Bogor memang sangat luar biasa. Dari mulai Pak Rahmat Yasin, Ibu Nurul, termasuk sekarang Ibu Ade Yasin, itu sangat care kepada sepak bola. Sehingga memang Kabupaten Bogor satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang punya PPLP cabang sepak bola. Saya sempat diskusi dengan Pak Kadispora tadi sore, beliau telepon saya. Saya bilang, saya biasa panggil dia Kang itu Jabar, kalau soal infrastruktur sudah terjawab Impres ini. Persoalannya adalah Jabar belum punya training center sepak bola yang memang dikelola oleh PSSI atau oleh Dispora. Kalau cerita Persib, cerita Persikabo itu kan klub. Itu ada di daerah yang berbeda karena dia kewajiban regulasi dari PSSI, dia harus punya itu gitu. Semua klub-klub liga. Yang saya kehendaki adalah bagaimana PPLP Jabar yang di Arkamanik itu bisa membuka cabang sepak bola. Nah, atau paling tidak gubernur bisa mensupport melalui bupati wali kota untuk membuka diklat-diklat sepak bola di kabupaten kota. Kang Alan juga kapan waktu silahkan berkunjung ke Bogor sejak tahun 2014 kita sudah ada Wisma, ada 200 atlet di situ yang sudah semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ada 13 cabang olahraga dan kita alhamdulillah Kabupaten Bogor setiap Tujunas PPLP itu selalu beroleh hasil yang membanggakan gitu. Dan ketika mereka sudah lepas dari sekolah pun, kemudian terjadi MOU antara PPLP, Dispora dengan KONI, diserahkan ke cabur-cabur sehingga mereka bisa memperkuat kontingen Kabupaten Bogor di multi event Porda. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian ditanyakan kenapa kita masih ada kejumudan menurut saya soal Impres ini, karena memang ketika Impres ini diterbitkan tidak ada sosialisasi yang komprehensif ke dinas-dinas maupun di kabupaten maupun di provinsi. Tidak seperti halnya dulu kementerian mensosialisasikan undang-undang SKN. Ketika undang-undang SKN kan begini,
persoalan undang-undang atau PP atau Inpres itu ketika sudah diundangkan, maka dianggap seluruh rakyat mengetahui gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Buktinya ibu yang dari Papua sudah bawa-bawa ini juga kepala dinasnya kan, kalau orang Bogor bilang orang mudeng gitu kan. Ini kan sebetulnya juga hanya soal miss sebetulnya, soal miss. Dan kemudian juga tidak bisa disejajarkan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain karena punya karakteristik yang berbeda. Kemudian rekan saya juga Ibu Yuli yang di Sumsel, sebetulnya saya seringkali berkunjung ke Jakabaring. Jakabaring itu sudah luar biasa, dia punya Wisma Atlet itu bisa sampai 2.000 orang gitu. 2.000 orang, tapi yang saya sayangkan, Kang Alan, PPLP-nya cuma 30 orang waktu itu datang ke sana itu. Ini kan sangat kontraproduktif gitu. Dia punya danau buatan segala macam. Oleh karena itu, saya kira teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Kadispora tadi, memang tidak bisa mudah membalikan telapak tangan ketika kita mengajukan anggaran. Kalau dulu namanya SIMRAL, kalau sekarang SIPD namanya. Ya direncanakan dulu. Kalau untuk melakukan kegiatan di tahun 2021, maka harus masuk dulu di SIPD 2020. Nah, sehingga itu sudah ada judulnya. Judulnya itu adalah kejuaraan sepak bola antara SMA, kejuaraan antar SMP, atau misalnya tadi Liga Sepak Bola Putri misalnya. Apapun namanya harus masuk dulu. Nah, ini kan tidak pernah dilakukan secara komprehensif kepada teman-teman kita, Kang Alan. Mungkin salah satu komunikasi yang tersumbat sehingga ada kesan ini pemerintahku a priori gitu. Padahal kan ada sistem yang harus dilewati oleh kita semua. Buktinya setelah tadi fantastis sekali kan, Pak Gubernur memberikan hibah ke KONI 300,8 miliar. Ini luar biasa sekali. Jadi atlet itu sudah sangat dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah, tidak ada alasan untuk tidak berprestasi gitu. Nah, memang kalau kita melakukan pertemuan rakor-rakor di kementerian, saya juga banyak mendapat keluh kesah dari teman-teman di daerah karena kebijakannya berbeda. Jadi bersyukur, Kang Alan, intinya bahwa karena kata dari Inpres ini ada sesuai dengan kemampuan, maka kuncinya ada di kepala daerah. Kalau Kabupaten Bogor, semua yang memimpin, saya katakan tadi zaman Pak Rahmat Yassin sampai ke Ibu Ade sekarang, tidak ada persoalan. Dan begitu perhatian sekali, bahkan Ketua DPR-nya sendiri, Pak Rudi itu bilang harus memberikan kesejahteraan yang luar biasa kepada atlet. Ini tantangan sebetulnya kepada KONI, kepada atlet bukan hanya sepak bola. Gitu. Dan saya kira itu, Kang Alan, yang dapat saya sampaikan, intinya bahwa apresiasi gubernur itu lewat mekanisme, karena apa yang saya lakukan bersama teman-teman, itu ternyata dipotret oleh tim dari provinsi, dan memang hasil nyata kita sampai berada di Thailand, semua itu difasilitasi oleh supporternya, itu Nike. Dan alhamdulillah dari situ Kabupaten Bogor selalu menggeliat gitu. Kita apalagi dengan kepemimpinan Pak RY waktu itu yang dia begitu memotivasi sekali membangun stadion Pakansari. Terima kasih Kang Alan dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Kang Yadi, luar biasa pemaparannya tadi. Sangat mendetail gitu ya, walaupun Kang Yadi ini ASN ya di pemerintahan, tapi tidak segan-segan juga ada kritisi untuk pemerintah sebenarnya kalau tadi saya lihat. Nah, ini buat rekan-rekan anggota di beberapa provinsi bisa menjadikan masukan, mungkin ke depan kita bisa banyak berdiskusi juga dengan Kang Yadi ya terkait penyelenggaraan sepak bola, manajerial gitu. Bagaimana berkoordinasi dengan pemerintahan, karena faktanya tadi beliau sampaikan, intinya memang terkait Inpres ini bagaimana pimpinan, gimana gubernurnya, bagaimana wali kota dan bupatinya, karena kebijakannya ada di mereka gitu. Dinas-dinas mungkin mengikuti begitu ya Kang Yadi ya, bagaimana arahan dan instruksi kurang lebih begitu. Nah, jadi memang untuk Mbak Yulia, Mbak Datu, Mbak Natali, memang ini tidak mudah perjuangan di daerah gitu, tapi memang ya inilah tantangannya ya untuk para penggiat sepak bola. Tapi tips-tips dari Pak Kadispora, dari Pak Yadi sudah diberikan. Tadi bagaimana caranya agar dapat bersinergis dengan pemerintah. Jadi, gitu. Kemudian sekarang kita masuk dulu ke salah satu nih pembina kita nih, pembina usia dini dan usia muda nih, Bang Imran, pemilik ISA Soccer Academy. Bang Imran, monitor Bang Imran. Siap. Oke, Bang Imran. Silakan Bang Imran. Kalau untuk Bang Imran, saya minta tanggapannya saja terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadispora Provinsi Jawa Barat, juga Pak Yadi Mulyadi,
ya terkait sinergitas pemerintah, federasi, dinas, ya para gubernur, bupati dan wali kota. Dan kalau ada masukannya silakan. Waktu dan tempat. Salam hormat pada teman-teman semua dari Agotak, spesial buat Kadispora Jawa Barat, mungkin udah ini, dan khusus kepada Pak Yadi ya. Pak Yadi ini saya tahu betul, apal betul beliau, karena kebetulan saya warga Kabupaten Bogor, Pak. Alhamdulillah. Saya tinggal di kota wisata, jadi masuk Kabupaten Bogor. Bogor. Ya, di Cibubur. Dan saya menikmatin apa yang selama ini disampaikan oleh Rahman Yasin, Bu Ade Yasin, di mana Stadion Mini Cilengsi itu menjadi salah satu tempat latihan kita. Jadi kita ada 2 lapangan latihan, satunya di Trisakti, satu lagi di Stadion Mini Cilengsi, yang merupakan kepunyaan dari Dispora Kabupaten Bogor. Perlu saya sampaikan, kawan-kawan semua, banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Engkus dan Pak Yadi. Memang kalau anggaran itu kita harus menyiapkan dulu jauh 1 tahun sebelumnya, karena tidak bisa kita ocok-ocok langsung mengajukan suatu kegiatan, karena zaman sekarang kalau kita mengalihkan suatu dana yang bukan merupakan peruntukannya, maka mereka akan dikejar oleh KPK. Itu konsekuensi hukum. Itu. Terus yang kedua, jadi kalau solusinya tadi mungkin teman-teman dari puting-putri ini, kalau kita sudah tahu ada kegiatan Menpora sebelumnya, langsung aja bikin proposalnya, Bu, ajukan di bulan Agustus ini dan bikin yang besar. Jadi misalnya berpikirnya event ini akan kita adakan di Aceh, misalnya begitu. Nanti kalau misalnya eventnya diadakan cuma di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau dan sekitarnya itu, mengurangi itu tidak masalah. Yang sulit itu adalah menambah. Karena orang Indonesia memang sulit untuk berbagi, Bu. Pintarnya menambah dan mengalih aja. Itu pertama. Yang kedua, Impres nomor 3 tahun 2019 ini sebenarnya produk hukum menurut saya. Ini saya boleh bicara hukum ya, Kang Alan ya? Boleh. Lanjut, Bang. Praktisi hukum kan Abang di sini nih, praktisi hukum. Ini Impres ini produk mandul, Pak. Yes. Jadi gini, hierarki undang-undang adalah ada Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten, dan perda kabupaten kota. Impres itu merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk undang-undang yang biasa. Jadi, Impres ini tidak punya konsekuensi hukum. Makanya saya katakan mandul. Kenapa? Percuma kalau Impres tidak diikuti oleh peraturan berikutnya. Seperti misalnya undang-undang tentang COVID, maka ada peraturan tentang kesehatan, di mana apabila orang melanggar, maka harusnya dihukum 2 bulan, cuma karena masa pandemi ini bisa diganti dengan kerja sosial. Impres, kalau Kepres, itu bisa bersifat mengatur. Nah, apa dayanya kita sebagai penggerak sepak bola, kita datang-datang seperti dengan Ibu Natali, datang-datang begini-begini, seperti seakan-akan, padahal kebutuhan ini bukan buat Ibu Natali, bukan buat kita, tapi adalah untuk masyarakat di mana itu berada. Untuk tim putri, untuk 12, 14, 16, dan seterusnya. Tetapi mereka juga tidak berani berhadapan dengan hukumnya. Nah, saya sangat tidak senang dengan Impres ini, karena Impres ini saya katakan tidak punya konsekuensi hukum. Ingat, 25 Januari 2019. Oke, kalau tahun 2019 itu mereka berdalih karena kita belum mengajukan proposal, mengajukan anggaran, mestinya
di tahun 2020 ini tidak ada alasan bagi menteri, kementerian, gubernur, wali kota untuk tidak melaksanakannya itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka kita minta kepada harusnya impres itu diikuti oleh perda, permen, ya. Menteri-menteri mengatakan harus begini. Kalau menterinya yang mengatakan kan takut ininya. Kalau impres itu kan cuma berupa peraturan kebijakan. Siapa yang mengatakan kalau orang tidak menjalankan impres itu ada konsekuensi hukumnya? Tidak ada, Kang Alan. Gitu loh. Kecuali impres itu bukan cuma sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yadi, siapa tadi? Ungkus gitu. Kalau sekadar sosialisasi, sekarang zamannya belum keluar aja itu impres. Saya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya sudah tahu lebih dulu, Kang Alan. Karena banyak teman-teman saya di DPR RI itu gitu loh. Pak Imran selamat ya, nanti ada impres ini tentang persiapan sepak bola. Tapi saya pikir impres itu, coba impres tidak diikutin dengan anggaran. Apa yang mau dikasih oleh Kadispora? Apa oleh nggak bisa gitu loh. Kalau di Kemenpora, kegiatan untuk melaksanakan misalnya pelatihan, kegiatan-kegiatan yang lain, itu sudah berjalan sebelum adanya impres ini. Tetapi di kementerian lain, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ada 12 menteri di situ, tidak bisa mereka melakukan apa-apa karena tidak diikuti oleh anggaran. Harusnya Badan Anggaran Indonesia itu menyiapkan dan menyetujui. Coba bayangkan, ini sorry saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga, anggaran kita ya, yang tadinya 30 miliar per satu kategori kegiatan, 12, 14, 16, 17, 21, sekarang menjadi 10 miliar untuk semua kegiatan. Dibagi 5 operator. Dibagi 5 operator. Itu bagaimana cara mereka mau melaksanakan gitu loh. Ada impres, malah anggarannya dirasionalisasi. Harusnya adanya impres yang tadinya masing-masing 30 bisa menjadi 50. Sehingga kegiatan kita yang tadinya orang-orang yang berangkat dari daerah-daerahnya itu harus biaya sendiri, bisa dibantu, dikeluarkan oleh kegiatan ini gitu loh. Saya rasa naif sekali kalau dari Dispora mengatakan, wah itu kan Piala Menpora. Memang Dispora itu bukan tangan kanannya. Dispora itu bukan perencanaan Menpora, ngawur itu kalau saya bilang gitu loh. Jadi di dalam diskusi ini saya mengatakan, yuk kita datangin, kita sampaikan lewat diskusi ini kepada Presiden untuk supaya impres ini jangan menjadi sekedar peraturan kebijakan. Kasarnya bahasa saya jadi peraturan yang mandul. Malah PHP doang. Ini PHP namanya, percepatan sepak bola. Apanya yang dipercepat? Katanya Indonesia mau 2020 menjadi Piala Dunia. Tidak mungkin Piala Indonesia, sepak bola Indonesia itu sukses, itu dimulai dari bawah. Kalau usia muda, usia dini, itu tidak maju sepak bolanya, jangan pernah bermimpi untuk menjadi tim peserta Piala Dunia. Kecuali Indonesia jadi tuan rumah. Jadi untuk senior Indonesia tuan rumah. Untuk putri kita jadi tuan rumah. Itu boleh. Siapkan aja anggaran bertriliun-triliun. Gitu loh. Kalau tidak punya anggaran seperti itu, ya kita mulai dari bawah. Sepak bola ini kan hiburan. Sekarang aja orang senang. Saya punya satu tim putri. Setiap bertanding di turnamen putra, jadi tontonan. Anak-anak kami tidak menang, gitu loh. Tapi orang melihat, waduh, ini putri semua, cantik-cantik lagi katanya kan. Itu yang peserta-peserta panitia berfoto dengan tim kita. Itu kan hiburan. Gitu loh. Jadi pada intinya,
Impres ini tolong diikuti oleh peraturan-peraturan lain, minimal peraturan ke provinsinya, dan diikuti juga oleh anggarannya. Untuk kita, makanya mari kita sama-sama, kalau misalnya nanti dispora atau wali kota dan gubernurnya tidak mengeluarkan sementara proposal kita udah masuk 1 tahun sebelumnya, yuk sama-sama kita demo aja seperti itu gitu loh. Apaan ini? Kan mesti dihormatin dong kebijakan presiden, meskipun kebijakan ini tidak punya konsekuensi hukum. Maaf kalian terlalu lama, terlalu banyak. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu Bang Imran, semangat menggebu-gebu. Kalau bisa saya ambil tadi poinnya, ini instruksi dari presiden tapi tidak memiliki dampak atau konsekuensi secara hukum. Begitu. Dan tadi Bang Imran pun sampaikan ini apa namanya? Banyak PHP ya Bang Imran ya, banyak PHP. Mungkin tadi kalau dari Pak PHP aja karena tidak ada konsekuensi hukum. Yes, betul. Tidak ada. Bogor nggak perlu digituin. Oh, kalau Kabupaten Bogor sudah maksimal kali. Enak kalau Kabupaten Bogor katanya tuh, informasinya selalu disupport tuh. Apalagi zamannya Pak Yadi masih di zaman di Dispora tuh. Oke, terima kasih Bang Imran. Kita masuk ke sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan dulu untuk 3 Sri Kandi dari Agotak Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Bagaimana tanggapannya atas penetapan Impres nomor 3 tahun 2019? Dan bagaimana upaya yang memang harus dilakukan oleh berbagai pihak yang disebutkan dalam Impres? Ada 11 kementerian, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Ya, untuk mendukung secara real ya para penggiat atau penggerak sepak bola di tanah air. Dan ini pun bisa dipertanyakan, mungkin meminta masukan. Silakan dimulai dari Ibu Yulia, Agotak Agotak Sumatera Selatan. Silakan Ibu Yulia. Iya. Mohon maaf. Pak Kadispora, Pak Angkus. Izin saya Pak, sebentar Pak ya, saya tanya sebentar Pak ya. Saya ingin ada bocoran mungkin dari Pak Kadispora terkait misalnya koordinasi PSSI atau sebaliknya pemerintah dan PSSI gitu ya. Terkait khusus aja yang saya tanya tentang percepatan sepak bola perempuan. Yang kita kan 18 pihak ini kan dengan fungsi dan fungsinya masing-masing ya Pak ya. Nah sekarang PSSI itu kalau saya dengar katanya sudah ada koordinasi antara lain dengan Komenko PMK ya dan selanjutnya banyak. Nah, apakah PSSI juga bersama pemerintah ini sudah melakukan koordinasi terkait ya perkembangan liga berjenjang, khususnya liga berjenjang Kemenpora? Apakah sudah ada instruksi khusus dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pemerintah yang bisa digunakan? Praktisnya ke sana, Pak. Jadi nanti kalau liga berjenjang ini jalan gitu kan, artinya operator ini bisa sudah ada koordinasi antara PSSI bahwa ada beberapa tempat yang memang sudah difasilitasi untuk itu. Bocorannya Pak mungkin pernahkah ada itu? Oke, silakan Pak Kadispora. Terima kasih. Kalau di Jawa Barat memang alhamdulillah ya kehidupan persepak bolaan tidak saja dalam hal ini hubungannya pemerintah dengan PSSI yang berjalan dengan baik. Ya kebetulan juga ketuanya adalah tim akselerasi Jabar Juara Dispora ya. Jadi kami dengan mudah setiap saat bisa berkoordinasi dengan beliau. Nah kemudian kaitan dengan sepak bola perempuan, di sisi lain juga memang Jawa Barat tidak hanya sepak bola perempuan ya. Klub-klub memang sangat hidup ya. Klub-klub olahraga sepak bola di Jawa Barat sangat hidup. Terbukti kemarin kan juara Liga Perempuan ya, Liga Perempuan tahun 2019 itu juara ke-1 dan 2-nya adalah Jawa Barat gitu ya. Oke. Yang pertama adalah versi perempuannya dan versi Kabo perempuannya. Alhamdulillah hal itu. Jadi dalam hal ini karena memang klub-klub ini sudah
cenderung di Jawa Barat ini memang mandiri juga ya. Jadi tinggal hal-hal yang mungkin lebih kepada kebijakan baru bisa minta bantuan kepada kami. Begitu. Jadi contoh misalkan dalam rangka persiapan PON itu kemarin Ketua PSSI membawa tim putri ya yang akan berlaga di Papua nanti beraudiensi dengan Ibu Gubernur, bahkan Ibu Gubernur diminta menjadi manajernya seperti itu. Jadi memang hubungannya cukup baik lah dalam hal ini antara klub ya, kemudian PSSI, pemerintah, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, istrinya Ibu Cinta, istrinya Pak Gubernur, kemudian juga dengan Dispora dan tentunya juga dengan LSM sebagai anggota ini ya. Walaupun saya baru setahun lebih lah ya, tapi saya sudah sangat merasa akrab dengan Kang Alan ini ya, keterkaitannya dengan perkembangan olahraga di Jawa Barat khususnya dalam hal sepak bola. Jadi itu Bu mungkin ya. Jadi intinya kembali lagi adalah kolaborasi itu memang harus dibangun ya. Kolaborasi itu tidak sepihak ya, tetapi take and give ya. Saling memberi ya, saling mengambil gitu. Itu saya kira seperti itu. Jadi kerjasama yang dilakukan itu adalah tentunya saling memberi, saling mendukung. Kiranya itu Bu ya, puas tidak puas barangkali seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Kadispora. Satu lagi sebelum penutup, ada pesan khusus sebelum meninggalkan kita nih Pak Kadispora Provinsi Jawa Barat. Apakah ada pesan khusus untuk anggota di seluruh? Saya kira ya khususnya untuk Kang Alan ya, kita mari makin dirapatkan lah gitu ya. Jadi harapan saya kita berkomunikasi tidak hanya menjelang pertandingan, tapi jauh-jauh hari. Coba kalau misalkan kemarin ya ada komunikasi, sayang ya sekarang ini proses anggaran itu sudah tinggal ketok palu nantinya ya. Coba kalau memang jauh-jauh hari ya kita bisa berkomunikasi, ya mungkin nanti di tahun yang akan datang bisa berkomunikasi. Dan lebih jauh intinya saya close statement-nya yaitu semua itu pembinaan dan pengembangan persepak bolaan di Indonesia ini akan terwujud dengan baik manakala kita berkolaborasi. Ya, tadi sudah jelas pemerintah, klub sepak bola, kemudian LSM yang peduli sepak bola, ya para penggerak olahraga sepak bola termasuk Pak Juhli Imran juga ya kaitan dengan para penyelenggara selama ini, para pelatih ya jadi kemudian juga Kang Yadi ini dari Bogor seperti itu ya, walaupun juga orang pemerintah tetapi dia memang sangat konsen terhadap perhatiannya terhadap perkembangan persepak bolaan. Sekali lagi mohon maaf, saya sudah ditunggu oleh adik-adik kita Paskibraka yang baru saja bertugas tadi siang menaikkan bendera dan penurunan. Itu kami ada di aula di sebelah sana, saya mungkin nanti akan ke sana. Saya kira itu Kang Alan dan oke, terima kasih, mohon maaf kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadispora Provinsi Jawa Barat, Bapak Sutisna. Selamat menjalankan tugasnya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Pak Angkus, anggota Sumatera Selatan. Silakan Ibu Yulia. Ya, ini sudah saya duga sebetulnya bahwa Impres ini memang Impres PHP itu sudah saya duga. Jadi pertanyaan saya yang terakhir tadi dengan Kadispora Jabar kan beliau juga nggak bisa menjawab secara real ya kan. Nampak sekali bahwa tidak ada koordinasi sebetulnya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Kadispora tadi ya, koordinasi antara PSSI dengan pemerintah, unsur pemerintah di situ ya, itu tadi dengan 18 pihak itu ya, gubernur dan ke bawahnya gitu, dari kementerian dan ke bawahnya gitu kan. Nah, jadi apalagi tadi secara hukum jelas itu Bang Imran itu menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi hukum. Artinya memang Impres ini nggak bisa terlalu kita harapkan memang. Nah, berarti kita bisa, saya nggak tahu tadi ada undang-undang olahraga ya, undang-undang olahraga mungkin bisa kita pergunakan. Impres nomor 3 ini sebagai pendamping undang-undang olahraga. Nah namun, oke, kita nggak pesimis ya, walaupun demikian nggak pesimis.
apa sih yang bisa disupport oleh kita, satu ya. Yang kedua tadi harusnya bagaimana nih pihak-pihak ini ya kan? Seharusnya pihak-pihak ini bagaimana? Kita kalau berharap terlalu jauh kepada pihak-pihak ini agak rumit ya. Saya pikir mereka ini bukannya nggak ngerti, mereka juga bingung kali untuk melaksanakannya. Nah, dalam konteks kebingungannya itu, mungkin kita masuk dengan ide-ide kita, sehingga mungkin bisa menjadi entry point ya untuk pihak-pihak ini, bahwa dengan ide yang kita masukkan, yang ide-ide itu adalah tentu saja progresnya untuk pengembangan kita di tiap-tiap daerah kita masing-masing, karena setiap wilayah itu kan beda ya kan ya, kultur budaya itu beda. Nah, jadi kalau di kepolisian atau TNI misalnya kan, memang kita Pak Alan, Pak Yadi, juga Pak Imran, kita udah melakukan kerjasama ya, bahwa mereka pun menerima impres 3 itu, mereka juga paham, tapi karena nggak ada konsekuensinya. Artinya apa, yang kita yang harus melakukannya? Pinjem dong Pak lapangannya, ya kan? Kalau dia bilang Bantang nggak boleh pinjam, ya kita pelan-pelan lah ngomongnya ya Pak. Kita paham, kami paham sebetulnya Sri Kandi ini tentang anggaran ya. Terus saya juga ada di ASN, dan saya paham juga tentang anggaran itu. Juga apa pembuatannya atau perencanaannya ya kan ya, kapan itu harus diberikan, kita juga paham itu. Jadi artinya kita memang akan masuk ke dinas-dinas ini atau pihak-pihak 18 ini dengan teknik-teknik tersendiri di setiap wilayah. Kalau kita tadi saya bilang pinjam lapangan ke TNI misalnya atau kepolisian, mereka besok punya lapangan ya. Kalau di Palembang itu ada yang namanya Jasdam. Lapangan Jasdamnya bagus ya, cuma agak keras saja gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga dengan biaya yang murah. Ya, kita biaya murah di situ, artinya kita bayarlah teman-teman TNI yang ikut mengamankan. Ya, situ kan ya payah juga tuh hari itu ya, walaupun nggak optimal. Jadi akhirnya gitu, kita melihat kondisi wilayah kami ya, dengan apa yang harusnya kita harapkan dari pihak-pihak terkait ini, dengan kondisi impres yang mandul seperti Pak Imran katakan, artinya kita yang memang harus masuk ke 18 pihak ini ya di daerah kita masing-masing gitu kan, memberikan ide, masukan atau ide lah saya rasa gitu ya. Kalau ya masukan sifatnya ide ya, info ya kan, info, tapi info yang memang sifatnya adalah untuk mendukung yang 6 ini, yang 6 daripada impres itu. Nah, jadi misalnya kalau kami ini Pak Mulyadi, Pak Yadi, kami ini kan korprop nih, ditugaskan atau ditunjuk oleh anggota untuk menyelenggarakan. Kebetulan anggota penyelenggaranya untuk Putri nih, Liga Berjenjang Putri. Nah, artinya kami ini akan menyelenggarakan. Jadi bisa-bisanya kami itu nanti bagaimana support menyelenggarakannya. Apalagi sekarang udah dikurang ya, menjadi 10 ya kan, yang dari lebih tinggi tadi sekarang kurang jadi 10 dibagi 5 korprop. Kita masih ada apa ya? Ada enak, ada untungnya ini. Ada LSM, ada organisasi seperti Agotak ini yang saya pastikan di tempat lain tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Kami selalu koordinasi nih ya dengan Agotak, dengan pusat, dengan Bang Alan. Nah, ini yang membawa kami 17 korprop itu, Pak Yadi, lebih bersemangat ini menyelenggarakannya. Lebih bersemangat. Kenapa? Ya itu, kita selalu diskusi hangat tentang bagaimana kami harus berkembang di setiap daerah gitu ya. 34 provinsi kami ada di satu grup, dan itu terjadi apa ya, komunikasi yang harmonis ya. Seperti kami sudah lama berkenalan gitu ya kan ya. Enak. Dan selalu saling mendukung. Itu Jeng Natali itu salah satunya tuh dari Papua. Jadi kita punya komunikasi yang baik. Nah itu di tempat lain, mohon maaf tapi ya operator lain saya rasa tidak ada ya. Tapi wallahu alam kalau hanya di grup. Tapi kalau di Agotak ini ada. Saya juga berada di bantu juga kadang-kadang teman-teman di Blispi ya kan. Nah tadi kan Pak Yadi atau Pak Imran tadi kan sempat juga menyatakan bahwa memang ada tumpang tindih. Sekarang kan memang ya Kemenpora melahirkan 5 operator, salah satunya Blispi tadi ya. Sementara di Kemendikbud atau di Spora juga ada dulu yang namanya badan yang disebutkan oleh
Pak Yadi itu tadi, sepertinya tumpang tindih. Nah, saya nggak tahu apakah yang orang baru yang sekarang yang menyelenggarakan di tingkat kementerian itu, dia bingung atau tidak tahu bahwa sebelumnya itu sudah ada yang seperti itu. Nah, tapi artinya Indonesia ini secara nasional, memang kalau saya pakai bahasa yang sering dipakai, ini memang carut-marutnya ini apa dalam tanda kutip agak ribet ya, artinya seperti itu. Kita tidak ada one gate sistem ya untuk untuk 6 item yang ada di Impres nomor 3 itu tidak ada. Jadi di sini memang Indonesia harus ada, mungkin ya tadi ada apa KONI ya, harusnya KONI nih, harusnya ya KONI. Tapi KONI juga ya lempar sana, bukan lempar sana, tertendang di sini juga. Apalagi anggaran itu kalau KONI kan dari Kemenpora ya, dari dinas kalau di provinsi itu dari Dispora itu ada kaitannya dengan itu. Nah ini bisa saling lempar ini. Kemarin kita mau berangkat prapon itu kan prapon putri itu Pak Yadi, itu kita sampai terakhir itu ketemu dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu sampai panggil Pak Dispora, kita dicarikan uangnya dengan beberapa itu tadi karena Pak Dispora bingung mau mengeluarkan uang nih, mungkin nggak ada atau gimana. Kita ke KONI, kata KONI uangnya ada di Dispora gitu. Akhirnya kan kita berinisiatif, oke lah. Kalau gitu betul nggak uangnya ada di Dispora? Kalau ada, oke, saya cari talangan. Tuh, bayangin saya cari talangan. Berapa ada uangnya? Ada 100 katanya gitu. Oke, saya cari talangan 100. Tapi jangan salahkan saya ya, kalau talangan ini misalnya, ini berbicara politik ya, misalnya lawannya ya kan, lawan politis misalnya gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu ketemu dengan Pak Gubernur ternyata ya itu bisa support kita dengan menggunakan kebijakannya sehingga tim prapon bisa berangkat walaupun yang anggaran yang khusus diletakkan di Dispora itu belum bisa dikeluarkan. Jadi dicarikan jalan lain. Nah, tadinya kan kita mau yang cari. Nah, jadi memang banyak sekali trik-trik ya yang bisa dilakukan untuk berangkatnya ini ya. Sama kalau kita di Kemenpora yang di Liga yang 17 kemarin itu Pak Alan, kita kebetulan yang juara kan waktu itu tim yang juara kebetulan Pak Bupatinya nonton. Saya bilang di lapangan, alhamdulillah ini kita akan berangkat ke Bandung, semua fasilitas sudah disiapkan oleh Kemenpora, udah senang semua orang kan, udah tepuk tangan orang. Tapi satu aja Pak Bupati, saya minta bantuannya supaya anak-anak ini bisa sampai ke Bandung. Mikir dia, apa sih orang bisa sampai ke Bandung? Ya tiket lah namanya ya. Dijawab sama Pak Bupati di tengah lapangan, kalau tim lain, provinsi lain itu bisa berangkat. Kenapa Sumsel nggak bisa berangkat? Ya udah kan, positif artinya ya, Sumsel bisa berangkat. Dibantu oleh kabupaten itu, Pak Wali Kota melalui dinasnya. Kebetulan dia hadir. Jadi mungkin itu Pak Alam. Jadi kami menggunakan bukan trik ya, seperti itu yang kami harus lakukan gitu ya, untuk supaya bola ini, sepak bola putri terkhusus itu bisa jalan. Nah, saya juga berharap ini kepada Pak Yadi, Pak Imran ya, untuk juga mungkin kalau ada komunikasi gitu dengan teman-teman kami, misalnya Kepala Kadispora di Sumatera Selatan atau penentu kebijakan di Sumatera Selatan yang dikenal atau mungkin pernah ketemu di forum-forum, bisalah disinggung tentang persepak bolaan kami yang di daerah ini. Ayo dong dibantuin teman-teman itu yang putri itu gimana, kami kalau di Jabar, di Bogor nih seperti ini, gubernurnya seperti ini, wali kotanya seperti ini. Ayo dong jangan ragu-ragu teman-teman bupati yang di sana itu bantu itu mengangkat, betul-betul mengangkat nama daerah lah gitu lagi bahasanya ya, atau menggunakan bahasa Pak Yadi dan Pak Imran lah gitu kira-kira. Begitu Bang Alan. Saya itu. Tapi memang Impres itu sudah saya duga itu Pak Alan. Memang seperti itu. Saya bilang sepertinya memang nggak ada gunanya, tetapi masih bisa lah untuk mendampingi Undang-Undang 20 itu. Mandul kata Bang Imran itu benar, karena waktu saya bilang Impres itu, teman-teman di dinas itu senyum-senyum aja itu. Tapi karena kita hubungannya baik, ya dia ada bisa bantu-bantu juga. Kalau dia nggak bantu uang, ya bantu jenis lain. Misalnya saya minta piala, minta bajunya, gitu kan ya. Support-support yang seperti itu supaya berlangsung. Tapi kami punya usaha juga, Pak Yadi, Bang Alan, seperti yang dikatakan Pak Datuk.
kami juga berusaha untuk sponsorship ya, menjalin hubungan dengan sponsor. Nah, cuma nanti dengan Agotak ini secara nasional ini, Agotak ini kan ada sponsornya. Ini gimana bisa sponsor secara nasional juga, maksudnya itu gimana ini, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sponsor yang dari pusat, dari Agotak pusat itu misalnya pakai LC ya kemarin itu, gimana cara kerjasamanya sampai ke daerah, apa yang harus kita perbuat ya, apa yang harus kita, mungkin itu bisa di-share. Sambil kami kalau di daerah ya biasanya dengan minuman dan beberapa item yang lain lah, makanan-makanan yang sesuai dengan usia. Sponsor itu kan biasanya dia maunya sesuai dengan, kalau produk dia sesuai dengan siapa yang akan menggunakan. Misalnya kalau dia U17 putri atau U15, maka produknya produk-produk yang untuk anak U15 dia share. Nggak mau yang lainnya. Gitu. Itu aja Pak Alan, terima kasih Bang Yadi, Bang Imran. Terima kasih Mbak Yulia, cukup panjang juga tadi ulasan dari Ibu Yulia tadi terkait memang kesulitannya di daerah, terutama di Sumatera Selatan. Tapi memang ada trik-trik lain yang tadi Mbak Yulia sampaikan, gitu ya. Karena tetap tadi kembali lagi, seperti Pak Yadi tadi sudah sampaikan, tetap koordinasi atau memang komandonya ada di tangan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Gitu. Jadi pada saat memang para pejabat pemilik wilayah ini memang sudah turun tangan mengeluarkan instruksi, semua dinas pun akan menjalankannya, gitu kurang lebih. Ya itu mungkin sedikit masukan juga atau kisi-kisi dari Mbak Yulia yang sudah dijalani, gitu. Kemudian nanti silahkan Mbak Datu dan Mbak Natali apakah ingin menyambung dari Mbak Yulia, gitu. Trik ya, seputar triknya atau memang sponsorshipnya atau apa yang dipertanyakan kepada Pak Yadi dan Bang Imran, gitu. Silakan Mbak Natali, waktu dan tempat kami persilakan. Yang tadi Pak Imran ngomong tadi itu ya, bahwa Kepres ini kalau diluncurkan mesti dengan duitnya. Kalau cuma diluncurkan tulisannya doang, cuma diluncurkan hitam di atas putihnya doang, kita bawa ke Kadispora sekalipun, paling Kadispora cuma bilang, ini yang perintah siapa, orangnya di mana, ya, yang mau ngawasi saya di menjalankan perintah ini iya atau tidak, kan tidak ada, tidak kelihatan. Jadi ya seperti kayak Pak Imran ngomong tadi, bahwa benar, saya setuju sekali, bahwa Kepres ini kalau mau diluncurkan, sebaiknya luncurkan dengan anggaran lah. Supaya barang, kalau di sini bilang bisa jalan dengan baik. Kalau soal koordinasi baik dengan orang-orang di daerah, ya itu mungkin juga ada unsur-unsur politiknya juga ya. Kayak tadi Bu Yulia bilang itu juga kita ada harus ada unsur-unsur politiknya lagi. Kayak misalnya yang menang kali ini dari mana begitu. Ya, kalau dia tahu kemarin kita pilih siapa, waduh itu repot itu. Jadinya, ya kan, itu politik juga. Saya kemarin bingung juga. Waduh, ini jadi kayaknya memang perlu untuk dari soal Kepres itu perlu dia dibawa sampai meresap ke provinsi-provinsi. Harus. Tapi bukan kami yang harus membawa dia untuk meresap ke ke provinsi, tapi harus dari kementerian sendiri dengan dia punya channel. Tolong kalau memang kasih perintahkan yang benar-benar perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu. Jadi kita sebagai koordinator provinsi kita tinggal menjalankan saja. Enak kita kalau tinggal menjalankan. Kalau bilang kita dimanja-manja, bukan dimanja sih. Soalnya kan kita perlu untuk menjalankan. Kalau tidak ada orang untuk menjalankan kan susah juga. Kita perlu untuk menghubungi tim, kita perlu untuk mencari tim, kita perlu untuk publikasi dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau soal Kepres itu perlu ada tindakan yang dari pusat dia meresap ke daerah gitulah. Oke. Saya rasa itu dari saya. Oke, Mbak Natali, terima kasih waktunya. Salam untuk keluarga. Oke, tadi
dari Mbak Natali, perwakilan kita di Papua. Kemudian sebelum masuk ke Pak Yadi, kita masuk dulu ke Mbak Datu dari Kalimantan Timur. Silakan Mbak Datu, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau menurut saya sih mengenai impres ini sih kurang maksimal ya, kurang efisien. Ya seperti teman-teman bilang, Bu Yulia bilang, terus Pak Imran bilang, memang sih mandul ya, istilahnya mandul, masih kurang maksimal, kurang efisien. Jadi kita harus punya trik lain. Yang pertama kan memang kita harus mengajukan proposal itu minimal 1 tahun sebelum anggaran itu diketok ataupun anggaran itu sebelum dibuat oleh pemerintah. Itu sih opsi pertama. Opsi kedua, ya kita harus punya opsi kedua itu ya kita mesti ke stakeholder yang lain. Bisa ke Dandim, ke Kapolres, atau enggak ke sponsor-sponsorship yang lainnya. Nah, kalau mengenai impres ini kita jangan terlalu 100% berharap bahwa kita akan bawa impres ini ke Kadispora, ke wali kota atau ke gubernur, bahkan akan langsung direspon. Kita juga tidak perlu terlalu gimana ya, terlalu berharap lah. Kita harus punya trik lain. Trik satu tidak berhasil, kita harus punya trik yang kedua dan trik yang ketiga. Nah, ya berdoa aja sih di setiap trik itu semoga kita semua berhasil, kan lebih enak lagi kita sebagai Korwil ini untuk menjalankan tugas utama kita ini. Apalagi kita kalau untuk Putri ini baru berjalan hampir 2 tahun ini, kita masih buka jalan. Nah, nanti 3 tahun atau 4 tahun kemudian pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Saya yakin untuk Agotak di seluruh Indonesia pasti akan berhasil mendapatkan sponsorship, bekerja sama dengan pemerintahan, dan pergelaran piala-piala Putri setiap tahunnya akan ada agenda yang rutin, dan Dispora Kaltim, khususnya wilayah saya, Kaltim, dan gubernurnya bisa berjabat tangan dengan Korwil Agotak masing-masing daerah. Saya rasa sih itu aja, Bang. Oke, terima kasih Mbak Datu. Itu harapannya dari Mbak Datu ya, dari Kalimantan Timur, lebih bisa bergandengan, ya punya harapan yang besar agar Liga Sepak Bola Putri Piala Menpora terutama terkhususkan ya dapat digelar dengan bersinergisnya federasi, pemerintah, pusat, provinsi dan daerah melalui disporanya masing-masing ya bisa ikut membantu. Tapi memang harus ada opsi-opsi yang lainnya. Seperti yang tadi Mbak Natali sampaikan, tetap optimis. Ini Mbak Sri Kandi jangan pernah menyerah. Nah, oke, kita masuk lagi ke Kang Yadi Mulyadi nih. Terima kasih Kang Arang dan sebelum saya menjawab ingin pula saya sampaikan dari tadi teman-teman yang bertiga menyampaikan soal kesulitan di daerah. Sebetulnya anggaran itu kan lewat mekanisme ya, ada pembahasan DTAPD, tim anggaran daerah, yang diusulkan oleh Dinas. Ada beberapa cara. Kuncinya satu. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar kata skripsi, kata tesis, dan kata disertasi, menurut saya tidak perlu bagus isinya. Yang penting bisa meyakinkan penguji. Nah, ketika membawa program, tidak perlu yang muluk-muluk dengan desain yang luar biasa. Tapi seberapa mampu kita meyakinkan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan untuk bisa memahami bahwa konsep ini harus dilaksanakan. Nah, kalau misalkan menitipkan anggaran, atau misalnya organisasi Agotak misalnya meminta anggaran kepada pemerintah untuk penyelenggaraan kompetisi, itu bisa saja, tapi tidak boleh mendadak tadi diceritakan. Yang kedua, secara persyaratan kalau belum ada perubahan berdasarkan disiplin anggaran itu kan berada hukum dan sebagainya. Nah, tapi tidak boleh terus-menerus. Konsep yang kedua adalah Bapak dan Ibu, teman-teman, menitipkan program kompetisi ini ke dinas masing-masing saat penyelenggaraannya Dispora, kabupaten, kota, maupun provinsi membuat surat keputusan panitianya itu bekerja sama dengan anggota misalnya, atau organisasi apa yang memang mau kita jadikan tandem untuk melakukan kegiatan itu. Nah, ini salah satu cara. Nah, sebetulnya saya juga
terima kasih ke Kang Imran yang memberikan kejelasan. Memang betul Inpres ini jadi tidak bisa menukik. Kalau teman-teman baca Undang-Undang SKN dengan turunannya ada PP 16 18 itu sampai penyelenggaraan kejuaraan diatur. Sesungguhnya semua kejuaraan itu kewenangannya ada di Dinas Olahraga provinsi atau kabupaten kota karena kepanjangan tangan dari kementerian. Jadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan menteri adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dalam undang-undang itu. Nah, kenapa kemudian dinas mendelegasikan kepada KONI dan cabur-cabur? Dianggap bahwa tenaga ahli, orang yang kompeten, yang memahami tentang konsep penyelenggaraan sebuah turnamen berdasarkan caburnya, kejuaraan besar caburnya, kompetisi besar caburnya adalah ada di cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI. Tapi kalau memang dinas mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni, tidak ada masalah. Seperti Pak Agus tadi kan dia katakan dinas juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti fun bike, run dan sebagainya. Nah, teman-teman di perwakilan wilayah anggota itu ketika punya konsep misalnya mau menyelenggarakan Liga Sepak Bola Wanita, nah itu dititipkan. Payung hukumnya jelas. PP 16, 17, 18 itu mengatur semua penyelenggaraan itu. Yang perlu dicermati adalah ada penekanan di PP itu, apakah kegiatan olahraga ini menghadirkan orang banyak? Ketika itu yang terjadi, maka ada izin dari kepolisian. Kalau misalkan potensinya bisa diukur tidak menghadirkan orang banyak, tidak ada masalah. Cukup pemberitahuan. Nah itu yang harus dicermati. Jadi teman-teman sekalian, saya mendukung apa yang disampaikan oleh rekan saya yang dari Kirti, karena memang ini lemah, dari redaksi saja lemah. Sesuai dengan kemampuan, ketika dengan kalimat itu, maka dijadikan protek oleh pemangku kebijakan, kita tidak mampu, bahasa kasarnya, selesai. Tapi kalau teman-teman saya bilang tadi mampu memberikan penjelasan, kemudian penjelasannya itu bisa dipahami oleh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, go, selesai. Saya bercerita sedikit ketika ditugas jadi kepala bidang olahraga oleh Pak Rahmat Yasin waktu itu, anak buah saya itu jam 9 udah main HP, karena kan anggaran cuma 3 miliar gitu kan. Tapi kemudian saya ajak membedah undang-undang itu dengan PP-nya, kita breakdown jadi kegiatan, dan saya ketika bergeser dari kepala bidang sekretaris dinas, anggaran itu sudah sampai ke 17 sampai 21. Cukup dengan 3 PP itu dan undang-undang itu sebetulnya. Kita gali gitu kan. Di situ diatur bagaimana pelatihan sampai ke tukang urut diatur di situ. Kalau mau kita membreakdown aturan itu. Persoalannya adalah adakah kemauan kita memberikan keyakinan gitu kan kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan bahwa ini substansinya penting. Seperti Kemenpora kan program 1.000 atau berapa ribu wasit tenaga olahraga. Saya hanya melihat itu cuma simbolis doang. Karena substansinya tidak bisa seperti itu. Pelatih itu ada kriteria khusus. Tenaga keolahragaan seperti wasit juga harus ada tahapan-tahapan yang tidak mudah karena dia harus punya ketahanan fisik. Ada regulasi yang memang, terutama wasit sepak bola ya, ada regulasi yang harus ditempuh. Kalau hanya memenuhi harus target sekian, itu kan tidak nyarian lagi. Jadi lebih kepada kuantitas bukan kepada kualitas. Ini kontradiktif dengan pola pemikiran saya. Nah, jadi kalau saya menghendaki kualitas yang harus kita berikan. Kemudian lagi kan pemerintah, kemudian klub-klub, kemudian asosiasi juga harus memberikan edukasi yang baik dari mulai. Kenapa saya konsen di sekolah sepak bola? Karena harus dari situ mengawali mereka. Orang-orang di luar sana kan sangat bersenang sekali menyaksikan pertandingan sepak bola di Indonesia, sambil berkelakar dia katakan dengan satu tiket dia mendapatkan 2 pertunjukan, satu pertandingan sepak bola dan satu lagi pertandingan orang kelahi gitu kan ya, Kang Alan ya. Nah ini yang harus bagaimana kita robah pelan-pelan. Jadi regulasi itu memang harus diterapkan betul-betul standar yang dipergunakan. Seperti kita menyikapi Piala Dunia, Jawa Barat dapat Jalak Harupat. Bagaimana sepak bola di situ kemudian bisa menggerakkan atmosfer sebetulnya kalau di Bandung udah nggak bingung. Persib itu sudah luar biasa gitu kan supporternya. Hanya persoalannya keinginan untuk menyaksikan pertandingan itu ada atau tidak.
Karena sampai saat ini, dari literatur yang saya baca, bahwa sekolah sepak bola terbaik itu adalah menyaksikan pertandingan besar. Bukan lewat kursus pelatih, bukan lewat latihan. Sekali lagi Kang Alan, versi yang saya temukan, bahwa sekolah sepak bola terbaik adalah menyaksikan pertandingan besar. Makanya anak-anak SSB itu, saya seringkali memberikan edukasi kepada mereka untuk menyaksikan pertandingan maupun siaran ulang atau apa pertandingan di Eropa. Karena di situ apa yang dia latih dilakukan saat pertandingan. Ini kan perlu pemahaman yang komprehensif. Bagaimana daya tahan fisik, bagaimana skill. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga sesuai dengan impresi juga memang bagus isinya. Di situ disebutkan sport science oleh Kementerian Riset Dikti karena masih ada riset Dikti waktu itu. Contoh sederhana begini. Tidak semua SSB, tidak semua klub, tidak semua asosiasi ketika memilih pemain melakukan tes parameter. Tes parameter itu adalah salah satu kata kunci kalau membangun rumah itu konstruksinya. Bagaimana seorang pelatih akan bisa meracik pemain ketika dia tidak bisa mengukur kondisi fisiknya. Karena dengan parameter itu akan dapat diketahui apakah seorang pemain ini mampu bernapas 2 kali 45 menit tanpa kelelahan. Jadi alatnya itu, tes parameter. Nah dengan tes parameter itu nanti dia ada di level. Misalnya usia 13, 14 ada di level berapa. Saya pakai Bompai. Nah nanti hasil tes parameter itu direkomendasikan kepada pelatih fisik pada bagian mana. Itu Kang Alan terbaca sekali anak ini kekuatannya ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan atau kaki kiri, ketebalan otot lutut seperti apa, dengan tes parameter keukur semua. Sehingga berapa harus dikurusin badannya, berapa harus dikuatin lengannya, tungkai atas, tungkai bawah, dan sebagainya. Kalau sport science-nya ini sudah dipakai, maka seorang pelatih tidak akan menemukan atletnya kelelahan dalam 2 kali 45. Nah ini penting sekali secara komprehensif. Kemudian juga tim itu harus lengkap dengan ada nutrisionisnya, harus ada ahli gizinya. Dia harus juga punya psikolognya. Karena apa? Ketahanan mental itu adalah juga yang menentukan faktor keberhasilan dalam sebuah pertandingan. Ketika seorang pemain memasuki stadion dengan gemuruh penonton, mentalnya sudah tidak kuat, dengan berbagai rasa gelisah, ya sudah tidak akan bisa melakukan performa yang baik. Maka dari itu, kenapa saya katakan saksikan pertandingan besar. Ketika seorang anak SSB usia 8, 10, sampai 14 bahwa dia dibawa ke stadion, dia sudah menemukan aura kegarangan sebuah stadion pertandingan sepak bola. Karena disitulah mental dia terbangun, kemudian dia terimajinasi seandainya saya di tengah lapangan. Nah kalau itu sudah terbangun, maka dia akan seperti orang yang tidak terkendali melakukan latihan-latihan, ingin mimpi menjadi pemain di lapangan hijau yang terbaik. Jadi beberapa komponen itu tidak bisa terlepas, bukan sekedar kita ngelatih, suruh main bola, kemudian susun pemain dan sebagainya. Nah ini harus secara komprehensif yang seyogianya harus diberikan pemahaman oleh asosiasi-asosiasi dengan provinsi maupun kabupaten kota kepada klub-klub. Sehingga secara general, kurikulum, proses latihan, metodologi dan sebagainya itu serempak, sama. Kalau secara parsial, maka yang terjadi akan terdapat ketimpangan-ketimpangan dari titik-titik mana sepak bola itu sudah berhasil. Saya temukan statement dari salah satu coach terbaik Indonesia, Indra Sapri. Dia pernah bilang sama saya, Mas Yadi, itu di Bengkulu belum pernah ada pemain nasional siapa gitu. Makanya saya ingin ke sana. Nah, jadi sebetulnya bukan tugas seorang Indra Sapri yang mencari pemain-pemain di mana-mana. Tapi harus, karena perintah undang-undang harus pemerintah. Perkara kemudian pemerintah melalui komite, melalui Pengcap, melalui asosiasi, itu kan tidak lain soal. Tapi perintah undang-undang melalui PP itu kepada pemerintah, perintahnya. Nah ini bahkan yang mencarinya secara individu. Nah jadi ini pun ada hal yang perlu kita benahi secara komprehensif. Dan saya berharap sebetulnya Kementerian Olahraga itu bisa melakukan diskusi-diskusi dengan baik dengan anggota, dengan Diaspora Provinsi Kabupaten Kota yang lebih tahu persoalan-persoalan di daerah gitu kan. Jangan kemudian yang diundang itu adalah praktisi-praktisi olahraga dari perguruan tinggi. Itu kan soal bicara teori. Semua teori kalau dosen-dosen itu teori, beda dengan apa yang dilakukan Kang Alan di lapangan dengan Kang Imran di lapangan.
Karena juara itu diciptakan, bukan dilahirkan, lewat sebuah proses. Dia hanya baca menurut teori, sudah seperti ini, teori itu hanya daya dukung. Tapi kemampuan pengalamanlah yang kemudian mengajarkan kepada anak-anak itu, kepada pelatih itu, kepada atlet itu, untuk dia menjadi yang terbaik. Nah, saya kira gitu, Kang Alan. Kita masuk ke Bang Imran. Nah, gimana Bang Imran? Tadi ada tanggapan terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Yadi terkait impres tadi, yang menurut Bang Imran dari di awal impres ini memang cenderung mandul dan tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Nah, misalkan kita memang berkaca juga ada undang-undang juga tentang sistem olahraga nasional. Tadi Kang Yadi sudah paparkan sampai detil kalau di undang-undang itu ada tuh. Tapi impres ini tidak ada turunannya. Gitu. Impres ini hanya mentok di impresnya saja gitu, dan banyak juga terjadi ternyata faktanya di lapangan, di provinsi, di wilayah kota kabupaten ini banyaknya miskoordinasi atau saling angkat tangan atau lempar tanggung jawab terkait masalah impres pada saat memang para penggiat pembina sepak bola datang untuk berkomunikasi dan bersinergi. Gimana tanggapannya Bang Imran? Silakan. Jadi kita tidak boleh pesimis. Saya yakin ada atau tidak ada impres, bahkan sebelumnya juga ada undang olahragaan, sepak bola kita itu tetap akan menjadi besar. Dunia manapun di seluruh dunia tetap menganggap Indonesia itu adalah industrinya sepak bola. Bisa kita kasih contoh aja. Berani nggak FIFA memban Indonesia? Nggak berani. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Indonesia memang, bahkan saya dapat cerita dari beberapa pemain asing yang kenal dekat dengan saya, kenapa kamu memilih Indonesia sementara gajimu lebih besar di negara lain? Aura sepak bolanya. Jadi setiap pertandingan ya itu di atas 10.000 orang menontonnya. Itu tidak mungkin dan sulit mereka temukan di negara-negara lain, gitu loh. Itulah yang membuat mereka menjadi bersemangat untuk bermain di Indonesia. Saya bangga sebagai warga negara Indonesia, sepak bola kita itu diminatin oleh pemain-pemain dunia. Pesimis yang saya maksud begini, sebenarnya banyak cara-cara. Salah satunya saya tadi berharap 2020 ini sepak bola kita itu menggeliat banget loh. Kenapa saya katakan menggeliat banget? Karena tahun 2020 ini adalah masanya pilkada. Jadi ingat loh, sepak bola di satu daerah itu misalnya piala wali kota, piala gubernur, piala bupati, diselenggarakannya ini di luar Kabupaten Bogor, Kang. Jadi ya, itu pada saat pilkada aja. Ya, jadi kalau saat pilkada ada tuh piala kades, piala wali kota, piala ini. Nah, harusnya di tahun 2020 itu masanya kita untuk melakukan pendekatan. Bisa pendekatan secara politik, bisa pendekatan secara persuasif. Kenapa saya katakan, Anda mau nggak saya pilih? Saya punya loh, ada 1000 SSB atau 100 SSB, di mana setiap SSB itu ada orang tuanya, ada kakaknya, ada pemilihnya di sana. Kalau ini diselenggarakan, kami akan pajang. Pilihlah wali kota ini, pilihlah gubernur ini. Kita berani bermain itu. Itu sebetulnya akan saya laksanakan. Cuman sayang, kita nggak tahu Tuhan mengatur semua. Pas pilkada ada pandemi. Sebetulnya kalau nggak ada pandemi, itu saya nggak takut itu kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan, Bang Imran, ini kita cuma punya 10 miliar untuk operator pos. Maaf, bukan pos. Saya tidak perlu dikasih pun nggak apa-apa. Bilang gitu. Saya bisa todong itu semua, gue bilang gitu. Dan saya akan ajarkan. Kang Alan bisa ajarkan nanti teman-teman dari Agotak semua. Itu masa-masa seperti itu, masa-masa yang sangat tepat untuk, kenapa? Kalau seandainya bergeningnya
kebetulan yang dipergeningkan itu jadi wali kota, itu kan kontrak politiknya jelas. Dulu ibu terpilih karena, atau bapak terpilih karena ini. Tolong dukung kegiatan sepak bola ini. Gitu loh. Itu salah satu cara yang saya indikan. Jadi kita lupakanlah, impres menjadi salah satu keyakinan saya. Apabila dilaksanakan dan diikutin oleh pelaku-pelaku kebijakan yang lain, apalagi saya lihat Bu Datu dengan caranya sendiri, dengan senyum-senyumnya, Bu Yulia bisa dengan bagaimana cara inilah. Kalau Pak Yadi nggak usah saya kasih tahu, udah sangat paham betul bagaimana caranya gitu loh. Ya kan? Nah, saya sendiri juga melakukan hal demikian dan saya berharap, yakinlah sepak bola Indonesia sebetulnya 2-3 tahun ini sudah berkembang ke arah hal yang sangat baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita yakin, kita percaya sepak bola kita akan maju, gitu loh. Sepanjang relawan-relawan seperti kita ini semua masih mau dan terjun secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Ingat loh kata-katanya, sepak bola mesti ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, apa yang kita lakukan semuanya tidak ada faedahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Closing statementnya dari Bang Imran super sekali itu. Jadi memang harus ikhlas para penggiat, pembina, penggerak sepak bola, ini terutama Srikandi kita nih di seluruh provinsi. Memang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Tadi dari Kang Yadi, dari Bang Imran, optimisme diperlukan ya agar supaya kita memiliki motivasi ekstra dalam segala kondisi yang sulit, itu terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih kehadiran semua rekan-rekan. Sekarang kita langsung saja closing statement dari Kang Yadi Mulyadi. Kita minta saya sudah tadi ya. Bang Imran sudah duluan, barusan closing statementnya luar biasa tuh, tentang keikhlasan tuh Bang. Tentang keikhlasan itu luar biasa, sangat bermanfaat insya Allah ya, masukannya untuk rekan-rekan anggota di seluruh provinsi. Walaupun ini Bang Imran ini Kang Yadi ketua FOSBI ini, Forum Sekolah Sepak Bola juga sama operator di Kemenpora, tapi beliau alhamdulillah selalu support agendanya Agotak nih. Jadi ini memang penasehat Agotak juga nih. Iya, Badatu juga tergabung di FOSBI juga. Gitu, alhamdulillah. Terima kasih Bang Imran closing statementnya. Nah, kita sekarang masuk, terima kasih juga Mbak Datu, Mbak Yulia atas waktunya, Bang Imran atas waktunya, tadi mungkin Pak Kadispora, Pak Angkus, terima kasih juga yang sudah meninggalkan kita juga Mbak Natalia, dan mohon maaf tadi dari Pak Deputi 3 tidak sempat karena berbentrokan dengan acara e-sport, gitu tadi itu, masih di dalam perjalanan. Oke, kita langsung ke Pak Yadi Mulyadi, closing statement-nya, silahkan Kang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Closing statement saya adalah mengenai sepak bola Indonesia itu, kenapa saya membangun olahraga jadi ini dengan moto dari dasar jadi besar. Saya ajak anak-anak itu the dream, mimpilah. Orang yang tidak punya mimpi tidak akan menemukan keajaiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita selesaikan acara hari ini, diskusi cerdas virtual Suara Agotak Indonesia. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas semua kritikannya, masukannya, baik untuk Agotak di DPP Pusat, untuk pemerintah, Dispora tadi pun kampus sudah informasikan. Terima kasih, di lain waktu kita akan berdiskusi kembali, terutama untuk Bang Imran juga. Jangan pernah bosan Bang, kita berdiskusi terus di agendanya Agotak. Mbak Yulia, Mbak Datu, Kang Yadi. Terima kasih nih. Aduh, nih. Oh iya, dipakai tuh ya, Suara Agotak Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Imran. Pak Yadi sudah disiapkan nanti sama Ibu Dini, dikoordinasikan begitu. Oke, terima kasih. Diskusi cerdas virtual Suara Agotak Indonesia hari ini telah selesai. Salam hangat juga untuk keluarga di rumah. Terima kasih Kang Yadi Mulyadi, terima kasih Mbak Datu, terima kasih Mbak Yulia, terima kasih Bang Imran. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Agotak Indonesia, olahraga jaya. Jaya.